Kalau kita ngomongin soal warisan di Indonesia, sebetulnya ada dua jalan utama. Keduanya ini eksis barengan, tapi lahir dari pandangan dunia yang, wah beda banget. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar banget ya. Coba deh bayangin kalau Anda yang harus membagi harta warisan. Mana yang lebih penting buat Anda? Memastikan semua orang dapat bagian yang sama rata, plek ketiplek, atau membaginya berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka di dalam keluarga? Nah, pertanyaan tadi itu pas banget ngebawa kita ke sebuah analogi. Gini deh, bayangin ada dua arsitek lagi ngerancang rumah keluarga. Arsitek pertama pakai cetak biru yang diyakini datang dari Tuhan. Aturannya udah pasti dan sakral. Arsitek kedua, dia pakai cetak biru yang paling mentingin kebebasan tiap individu yang bakal tinggal di rumah itu. Nah, persis kayak ginilah cara kita melihat dua sistem waris yang ada di Indonesia. Ya, di Indonesia itu ada dua sistem hukum besar nih, hukum waris Islam dan hukum waris perdata Barat. Keduanya hidup berdampingan, tapi ngasih jawaban yang beda banget atas pertanyaan fundamental yang tadi kita bahas. Sekarang, mari kita bedah satu persatu. Oke, pertama-tama, dan ini yang paling dasar nih, kita lihat dulu deh aturan-aturannya itu datang dari mana sih, siapa yang punya otoritas untuk menetapkannya. Nah, di sebelah kiri kita lihat hukum waris Islam. Akarnya itu langsung dari wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis, dianggap sebagai aturan Tuhan. Terus di sebelah kanan ada hukum waris perdata Barat. Ini basisnya adalah undang-undang buatan negara, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda. Jelas ya, sumbernya udah beda banget. Dalam hukum Islam, aturannya itu punya sifat ijbari. Maksudnya apa? Artinya, pindahnya harta warisan itu ya otomatis aja udah ketetapan Tuhan, bukan cuma karena kemauan manusia. Jadi sifatnya teologis, bagian dari sebuah sistem keadilan Tuhan yang lebih besar. Nah, ini beda banget sama sistem hukum perdata yang sifatnya rasional, legalistik. Aturannya dibuat oleh manusia, oleh negara. Tujuannya ya untuk ketertiban sosial. Makanya fokus utamanya justru kebebasan individu. Si pemilik harta punya kuasa besar buat nentuin sendiri pembagiannya lewat wasiat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kelihatan bedanya. Gimana perbedaan sumber hukum tadi ngarung langsung ke cara ngebagi hartanya. Disinilah perbedaannya jadi sangat nyata dan praktis. Jadi gini, hukum Islam itu pakainya prinsip keadilan berimbang. Artinya, adil itu nggak harus sama rata. Porsi pembagiannya itu dikaitkan sama peran dan tanggung jawab sosial masing-masing ahli waris. Sementara hukum perdata Barat prinsipnya persamaan formal. Semua individu dianggap sama di depan hukum, jadi bagiannya ya harus sama, nggak peduli apa peran sosial mereka. Nah, ini dia nih visualnya, biar kebayang. Coba lihat, kalau ada kasus warisan untuk satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, menurut hukum Islam, anak laki-laki dapat 2/3, anak perempuan sepertiganya, perbandingannya 2/1. Sementara di hukum perdata, udah langsung aja dibagi 2 sama rata, 50-50. Terus pertanyaannya kok bisa beda gitu? Nah ini kuncinya. Dalam hukum Islam, bagian yang lebih besar untuk anak laki-laki itu bukan cuma hak, tapi ada syarat dan ketentuan berlakunya. Bagian itu terikat langsung sama kewajiban finansial dia untuk menafkahi seluruh keluarganya, termasuk saudara perempuannya. Nah, kalau hukum perdata, pendekatannya beda total. Nggak ada tuh pembedaan gender sama sekali. Kenapa? Karena filosofi intinya adalah semua individu itu setara di mata hukum. Soal tanggung jawab finansial, itu dianggap urusan pribadi masing-masing, bukan sesuatu yang harus diatur dalam pembagian warisan. Oke, dari aturan teknis, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi ke filosofinya. Soalnya, di balik semua ini ada dua cara pandang yang beda banget soal apa itu harta dan kepemilikan itu sendiri. Menurut pandangan Islam, harta itu pada dasarnya adalah sebuah amanah. Maksudnya, harta itu titipan dari Tuhan. Manusia itu bukan pemilik mutlak. Kita ini cuma manajer yang ditugaskan untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Ini bedanya 180 derajat sama pandangan perdata Barat. Di sini, harta itu adalah hak absolut. Itu hak milik pribadi yang penuh. Si pemilik punya kuasa penuh dan mutlak atas hartanya. Mau diapain juga terserah dia. Konsep individu jadi pusatnya. Nah, perbedaan filosofi yang mendasar ini akhirnya ya membentuk dua pandangan dunia yang benar-benar beda. Yuk kita rangkum poin-poin intinya biar lebih gampang dipahami. Lihat deh tabel ini. Ini rangkuman yang bagus banget. Kita bisa lihat perbedaannya dari sumber hukumnya, wahyu lawan negara. Prinsip keadilannya,
Berimbang lawan sama rata. Perlakuan terhadap gender ada kaitan dengan tanggung jawab, lawan tidak ada sama sekali. Sampai ke filosofi hartanya, amanah lawan hak absolut. Semuanya saling terkait. Jadi kesimpulannya gini, hukum waris Islam itu fokusnya lebih ke keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan gimana caranya melindungi keluarga sebagai satu unit yang saling menopang satu sama lain. Kalau hukum waris perdata barat, tiang utamanya ada 3, kesetaraan formal, kebebasan individu yang sebebas-bebasnya, dan hak kepemilikan pribadi yang sangat kuat. Penting banget buat dicatat, tujuan kita ngebahas ini semua bukan buat ngadu mana yang lebih bagus atau lebih jelek ya, tapi lebih ke memahami gimana sebuah sistem hukum itu sebetulnya adalah cerminan dari pandangan hidup, nilai-nilai, dan peradaban yang membentuknya. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Sadar nggak sadar, gimana sih hukum waris ini sebenarnya ngebentuk cara kita mendefinisikan apa itu keluarga dan apa kewajiban kita satu sama lain di dalamnya? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan.